Puji Tuhan, Shalom. Hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan boleh menghantar kita ke tempat ini. Ke dalam satu komunitas di mana ada anak-anak Tuhan yang bisa saling mengasihi, saling membangun. Amin. Puji Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul Komunitas Sel dan Pertumbuhan Iman. Ya, komunitas sel dan pertumbuhan iman. Nanti kita akan belajar korelasinya apa antara komunitas sel dan pertumbuhan iman. Namun sebelum memasuki untuk materi khotbah ini, saya ingin kepada pertumbuhan iman terlebih dahulu supaya kita bisa memahami dan mengerti betul kenapa sebagai orang-orang percaya kita harus bertumbuh di dalam iman. Kita tahu bersama bahwa oleh karena iman kita diselamatkan. Kalau kita membaca kembali pada Yohanes 3 ayat 16 bisa ditayangkan. Ya, ayat ini seringkali kita baca tetapi tidak mengapa supaya kita memahami betul bagaimana kita harus menjaga iman kita. Yohanes 3 ayat 16 katakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi inilah pentingnya peranan iman di dalam setiap kehidupan orang percaya, karena dengan iman kita beroleh keselamatan yang kekal. Kita tidak binasa. Demikian juga di dalam Ibrani 4 ayat ketiga. Ibrani 4 ayat yang ketiga. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Ini pernyataan yang disampaikan kepada bangsa Israel, kepada generasi yang pertama. Bagaimana Allah murka kepada generasi ini karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Akibatnya apa? Mereka harus binasa di padang gurun. Mereka tidak bisa menikmati tempat perhentian yang dijanjikan oleh Tuhan. Firman Tuhan ini juga berbicara kepada kita pada siang hari ini, bahwa oleh percaya engkau beroleh keselamatan dari Tuhan. Dengan percaya engkau beroleh hidup yang kekal, engkau tidak akan binasa. Amin. Jadi pentingnya di sini adalah peran daripada iman setiap kita itu akan membawa kita masuk ke dalam tempat perhentian itu atau tidak. Jadi bertumbuhnya iman kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan itu yang akan menentukan setiap kita ada tidak di mana Tuhan berada. Di mana? Di dalam kerajaan surga. Ini penting. Bicara tentang iman memang sangat penting. Saya ingin mengajak kita terlebih dahulu di dalam Lukas 18 ayat 8. Lukas 18 ayat 8. Supaya ini menjadi perhatian untuk kita semua. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka yang akan, tetapi jika anak manusia itu datang,
adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi ini satu pertanyaan yang perlu digarisbawahi dan kita harus betul-betul perhatikan. Ternyata ketika Anak Manusia itu datang, ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dikatakan bisa jadi ada banyak orang-orang yang meninggalkan imannya. Sehingga dikatakan, adakah iman di bumi ini? Jangan sampai di antara kita semua yang ada pada siang hari ini, ketika Dia datang, didapati kita tidak lagi beriman kepada Tuhan Yesus. Memang memprihatinkan sekali. Kalau kita lihat zaman ini, ada banyak mereka yang meninggalkan imannya. Ya, apalagi kalau di dunia selebritis yang dengan jelas-jelas ditampilkan di layar televisi, bagaimana mereka dengan entengnya mengatakan, saya telah pindah berkeyakinan karena keyakinan saya yang dulu ternyata salah. Dan sekarang saya katanya menikmati hidup yang lebih baik. Ini yang harus diperhatikan kita bersama. Jangan sampai ketika nanti sangkakala Allah berbunyi, ya, ketika namaku dipanggil, dikatakan aku ada. Tetapi jangan sampai sangkakala berbunyi, nama kita saja nggak ada, gimana mau dipanggil? Ya. Karena yang dipanggil itu yang tertulis di dalam buku kehidupan. Kenapa mereka tidak tertulis di dalam buku kehidupan? Karena mereka kehilangan iman. Dan inilah yang harus kita perhatikan bersama, supaya kita semua di tempat ini selalu waspada dan berjaga-jaga agar iman kita tidak goyah atau bahkan iman kita tidak hilang. Karena nasihat yang sama itu juga pernah disampaikan kepada Yosua. Dia adalah penerus daripada Musa yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tuhan katakan, karena Yosua ini dia merasa minder gitu ya. Melihat Musa adalah orang yang begitu luar biasa, sementara dia hanya sebagai abdinya. Dia berpikir, apakah saya sanggup membawa bangsa ini masuk ke tanah perjanjian? Oleh sebab itu Tuhan ingatkan, Yosua, kuatkan dan teguhkanlah imanmu. Ini penting. Karena dengan iman yang kuat dan teguh, Yosua akan mampu masuk ke dalam tanah perjanjian. Demikian juga dengan setiap kita. Kalau kita memiliki iman yang kuat dan teguh di dalam Tuhan, percayalah, engkau akan masuk di dalam tempat perhentian. Di mana Bapa ada, di sana kita akan ada. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa mempertahankan ataupun kita bisa membuat iman kita tetap terus bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika Anak Manusia itu datang, jangan sampai kita didapati adalah sebagai orang-orang yang kehilangan iman. Ya, hari-hari ini ada katanya Kristen progresif. Dia menolak ketuhanan Kristus. Dia menolak bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus.
Dia katakan keselamatan ada banyak jalan. Tetapi kita percaya di dalam Alkitab kita, di dalam firman kita. Bahkan Kisah Rasul 4 ayat 12 katakan, di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan selain di dalam nama Dia. Di dalam nama Yesus. Jadi bagi kita sudah final. Tidak ada pengajaran lain yang bisa menggoyahkan akan pengajaran firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus ada kehidupan kekal. Saudara boleh tidak percaya. Itu hak setiap kita. Tetapi bagi kita saat ini yang sudah percaya kepada Tuhan, pertahankanlah iman kita. Agar pada saat nanti Tuhan Yesus datang kali yang kedua, iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Amin. Yes, puji Tuhan. Next. Ya. Apa yang didapat di dalam komunitas? Oke. Komunitas menjadi bagian penting dari perjalanan rohani orang percaya. Mereka yang tertanam di dalam sebuah komunitas akan memiliki kelengkapan dan dukungan dari orang percaya lain sebagai murid Kristus. Jadi berbicara tentang komunitas, ini adalah satu kumpulan orang-orang yang saya katakan kalau itu adalah komunitas orang percaya, maka itu adalah kumpulan dari orang-orang percaya. Dan ketika kita ada di tengah-tengah komunitas orang-orang percaya, maka dikatakan adalah menjadi bagian penting dari perjalanan kerohanian seseorang. Kenapa? Mereka yang tertanam di dalam sebuah komunitas orang-orang percaya, dia akan memiliki kelengkapan dan dukungan dari orang percaya lain sebagai murid Kristus. Jadi di dalam komunitas orang-orang percaya, kita memiliki kelengkapan. Artinya, kelengkapan di sini adalah kebenaran firman Tuhan yang dilakukan oleh orang-orang percaya, oleh murid-murid Kristus, maka mereka akan hidup di dalamnya dan mengalami kuasa daripada firman itu. Ya. Jadi ketika orang percaya dia menghidupi firman Tuhan, mereka akan mengalami kuasa firman Tuhan. Dan kuasa firman Tuhan itulah yang akan dibagikan kepada saudara-saudara yang lain. Ketika saya mengalami kuasa Tuhan, karena saya menghidupi firman Tuhan, maka saya akan membagikan bagaimana pengalaman saya mendapat pertolongan Tuhan, mendapat mujizat Tuhan bagi saudara-saudara kita. Itulah yang terjadi di dalam komunitas. Jadi kesaksian hidup dari orang-orang yang menjadi saudara-saudara seiman kita itulah yang akan akhirnya melengkapi kita untuk apa? Memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Manusia tidak selamanya dalam kondisi kuat. Ada saatnya mereka mengalami kelemahan. Ada saatnya mereka mengalami sakit dalam tubuhnya. Pada saat-saat seperti itulah kita membutuhkan dukungan orang lain. Betul? Ketika kita lemah, kita membutuhkan kekuatan yang baru. Dan itu didapat dari saudara-saudara kita. Di mana mereka telah mengalami pemulihan dan pertolongan Tuhan. Ketika kita dalam keadaan sakit, kita membutuhkan dukungan mereka, kita membutuhkan doa mereka.
Untuk apa? Supaya Tuhan dengar dan menjawab doa itu dan menyembuhkan kita. Itulah kelengkapan yang kita akan miliki. Demikian juga dukungan dari orang percaya lain. Ya. Dukungan dari orang percaya lain sebagai murid Kristus. Ada banyak hal yang bisa diberikan saudara-saudara seiman, saudara-saudara di dalam Tuhan. Engkau bisa saling mendukung satu dengan yang lain. Engkau bisa saling menolong satu dengan yang lain. Engkau bisa saling menguatkan satu dengan yang lain di dalam komunitas itu. Bagaimana ketika engkau tidak berada dalam komunitas ini? Kita tidak akan dapatkan ini. Puji Tuhan. Kita semua ada di dalam komunitas GBI Raja Wali. Di tempat ini ada banyak saudara bersaudara di tempat ini bisa saling menguatkan, saling mengingatkan, saling menasihat, saling mendukung, saling mendoakan. Itulah pentingnya kita berada dalam sebuah komunitas orang percaya. Hari ini saya ingin berbicara pada komunitas yang lebih kecil, yaitu komunitas sel. Ya. Di dalam gereja ada komunitas-komunitas sel yang dibangun, yang terdiri lebih sedikit jumlahnya. Untuk apa? Untuk lebih memudahkan komunikasi satu dengan yang lain. Dalam skala yang besar seperti ini mungkin kita tidak mampu untuk memperhatikan satu dengan yang lain semuanya. Tetapi dalam komunitas sel, komunitas yang lebih kecil, di sanalah kita bisa lebih menjangkau saudara-saudara kita. Ataupun kita bisa lebih merasakan dukungan dari saudara-saudara seiman kita. Puji Tuhan. Next. Di dalam komunitas sel, kita akan bertumbuh di dalam kepedulian. Kalau kita baca pada ayat ke-24 dari Kisah Rasul 4, ya, Kisah Rasul 4 ayat 24, dikatakan begini. Kisah Rasul 4 ayat 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Ini menjelaskan bagaimana teman-teman daripada Petrus dan Yohanes, ya kalau kita membaca ayat sebelumnya, Petrus dan Yohanes ini dipenjara. Ya, dipenjara dan diintimidasi dan diancam oleh imam-imam yang menguasai orang-orang Israel pada saat itu, ya. Imam-imam ini mengintimidasi Petrus dan Yohanes. Supaya apa? Supaya Petrus dan Yohanes tidak lagi cerita tentang Injil Kristus kepada orang-orang Israel. Karena memang pada saat itu begitu gencarnya Petrus, Yohanes dan rasul-rasul yang lain itu menceritakan akan Injil Kristus. Sehingga banyak pertobatan di antara orang-orang Yahudi pada saat itu. Mereka menjadi orang percaya karena pemberitaan kabar baik atau Injil Kristus dari para rasul. Melihat ini para imam merasa jengkel karena jemaatnya banyak yang lari meninggalkan mereka dan mengikuti para rasul-rasul. Akhirnya Petrus dan Yohanes ditangkap dan di sana mereka diancam. Kalau engkau masih memberitakan Injil, aku akan bunuh kamu. Tapi Petrus katakan,
Aku lebih takut kepada Tuhan daripada manusia. Para imam tidak bisa berbuat banyak selain kemudian melepaskan tetapi tetap mengancam. Hal inilah yang diceritakan kepada jemaat Tuhan. Sehingga ayat 24 tadi katakan teman-teman mereka mendengar cerita daripada Petrus dan Yohanes. Ketika mereka mendengar cerita daripada Petrus, dikatakan apa? Berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Inilah yang terjadi. Orang-orang yang ada di komunitas orang percaya memiliki kepedulian. Ketika mendengar Petrus dan Yohanes menghadapi masalah, mereka berseru kepada Tuhan. Mereka peduli. Mereka tidak acuh. Ya. Bisa next. Ya. Respon yang ditunjukkan oleh mereka yang mendengar kisah Petrus dan Yohanes bukan acuh, melainkan menunjukkan kepedulian dengan berdoa buat mereka. Masing-masing anggota kelompok bisa saja bercerita dan membutuhkan tempat untuk mencurahkan isi hati. Biarlah anggota yang lain mendengarkan dan menerima dengan kepedulian. Di dalam komunitas sel, saudara bisa menceritakan persoalan saudara, permasalahan saudara, pergumulan saudara. Maka anggota yang lain, saudara-saudara kita yang lain, percayalah, mereka bukan orang yang acuh. Mereka akan peduli dengan apa yang saudara hadapi. Mereka akan sama-sama berdoa untuk kita yang sedang menghadapi persoalan, masalah. Inilah yang sedang dibangun di dalam komunitas sel. Bertumbuh di dalam kepedulian. Orang-orang yang bertumbuh imannya, maka mereka pun akan bertumbuh di dalam kepeduliannya. Jadi ketika ada teman kita, saudara kita, menghadapi persoalan, menghadapi masalah, menghadapi sakit penyakit, saudara-saudara yang lain tidak acuh. Tapi mereka akan mendengar dan menyikapinya dengan baik. Kemudian mereka bersama-sama bersatu untuk berdoa. Mereka memberi dukungan penuh agar Tuhan memberikan pertolongan. Inilah yang sedang dibangun di dalam kelompok sel ini, ya, yaitu membangun di dalam kepedulian. Yang kedua, next. Bertumbuh di dalam doa. Jadi selain bertumbuh di dalam kepedulian, di dalam komunitas sel, kita juga akan belajar bertumbuh di dalam doa. Kalau kita membaca pada ayat-ayat 24. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami. Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Next. Beberapa ayat ini menunjukkan bagaimana orang percaya berdoa menyampaikan permohonan kepada Allah.
Komunitas bagi kita bukan hanya tempat untuk kita, untuk bisa bertukar kisah, tetapi juga tempat untuk belajar bertumbuh di dalam doa. Oke? Yang tidak bisa berdoa diajar dan dilatih untuk berdoa. Sesudah itu terus bertekun dan bertumbuh dalam persekutuan doa bersama-sama. Bertekun di dalam doa membawa kekuatan rohani dan juga menyatakan kemenangannya. Oke. Jadi di dalam komunitas sel itulah kita belajar bersama-sama untuk mereka yang belum bisa berdoa. Belajar berdoa. Berdoa untuk saudara-saudara seimannya. Mungkin dalam komunitas yang lebih besar, saudara merasa malu. Tetapi ketika berada pada komunitas yang lebih kecil, dengan jumlah orang-orang yang tidak banyak, saudara punya keberanian untuk belajar berdoa. Dan inilah yang sedang dibangun di dalam komunitas sel, yaitu membangun, bertumbuh di dalam doa. Karena penting bagi setiap kita orang-orang percaya, kita memiliki mezbah doa. Karena dengan doa itulah kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Tanpa berdoa, kita tidak akan mendapat pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, mari tertanam masuklah di dalam komunitas sel. Di sana kita akan bersama-sama belajar, bertumbuh. Selain bertumbuh di dalam kepedulian kita kepada sesama, kita juga belajar bertumbuh untuk berdoa. Mungkin ada banyak di antara saudara yang masih takut ya kalau disuruh berdoa. Ya, ada saudara kalau disuruh doa takut, nggak bisa ngomong. Padahal kalau ngobrol, waduh nyerocosnya minta ampun. Tetapi suruh berdoa takut, nggak bisa ngomong katanya. Ya, nggak apa-apa. Ya, setiap kita pada awalnya begitu. Ya, grogi. Kadang apa yang mau diomongin lupa. Mau doa untuk apa, doanya yang lain. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Di dalam komunitas sel itulah kita diajar. Kita belajar bersama bagaimana kita bertumbuh di dalam doa kita. Amin. Saudara-saudara yang belum bergabung dalam kelompok sel, komunitas sel, saudara bisa pikirkan ini. Apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini kira-kira penting enggak ya untuk pertumbuhan iman saya? Kalau saudara anggap penting, mari segeralah bergabung dalam kelompok-kelompok sel yang ada di gereja kita. Tapi kalau saudara rasa enggak penting, abaikan saja firman Tuhan ini. Begitu kan? Oke. Hal yang ketiga, bertumbuh di dalam kesaksian. Saya ingin baca pada ayat yang ke-31 dari Kisah Para Rasul 4. Kisah Rasul pasal ke-4 ayat 31 katakan begini. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Di dalam komunitas sel, selain kepedulian dan doa yang kita bangun untuk bertumbuh, hal yang ketiga adalah bertumbuh di dalam kesaksian. Next. Ya. Kesaksian terbaik adalah kesaksian sesuai pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan dilandasi oleh doa kepada Allah. Pengalaman itu bisa berupa pertolongan Tuhan, mujizat, ketekunan dalam pembentukan karakter dan lain-lain. Ketika kita berada dalam komunitas sel, dan ketika kita boleh mengalami pertolongan Tuhan,
karena kita melakukan kebenaran firman Tuhan, ya saya harus katakan, kita akan mengalami pertolongan Tuhan kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Betul? Ya. Kalau kita nggak melakukan kebenaran firman Tuhan, ya maaf, kita nggak akan mengalami pertolongan Tuhan. Jadi ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan baik, maka kita akan mengalami Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan manakala kita menghadapi persoalan hidup. Dan pengalaman itulah di dalam komunitas hal yang dibagikan. Ya. Bukankah di dalam komunitas itu diberi kesempatan kepada kita semua untuk bersaksi, menceritakan pengalaman hidup masing-masing. Pengalaman hidup ketika kita melakukan menghidupi firman Tuhan yang kita dengar pada hari Minggu ataupun yang kita baca. Di sanalah kita berbagi kesaksian hidup kita. Dan di situ kita sedang belajar membangun, bertumbuh di dalam kesaksian. Doa mengubah ketakutan menjadi keberanian. Doa membuka jalan buntu menjadi pintu yang terbuka. Doa juga mengerjakan mujizat Allah. Di dalam setiap doa-doa kita dikatakan menjadikan kita orang-orang yang berani menghadapi tantangan hidup. Dengan doa jalan buntu menjadi pintu yang terbuka. Dengan doa mengerjakan mujizat Allah. Bagaimana ketika kita membangun doa, bertumbuh di dalam doa, maka kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Kita mengalami mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Kita mengalami pertolongan Tuhan terjadi di dalam hidup kita ketika kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Adakah imanmu sedang goyah? Karena engkau sedang menghadapi persoalan yang begitu berat. Ada yang pernah mengalami persoalan atau pergumulan yang sangat berat? Ya, ada. Tapi sekarang saudara ada di tempat ini. Artinya apa? Persoalanmu tidak melebihi kekuatanmu. Saudara masih diberi kemampuan Tuhan untuk menghadapi persoalan yang katanya berat. Tapi nyatanya engkau masih ada di tempat ini. Kalau saudara kalah, mungkin saudara sudah tidak ada di tempat ini. Amin. Tetapi karena Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Kita diberi kemampuan untuk menghadapi persoalan kita dan kita menang. Kita masih ada di tempat ini. Mari kita terus menjaga iman kita agar terus bertumbuh. Dan salah satu cara pada hari ini Tuhan ajarkan, tertanamlah engkau. Tertanamlah dalam komunitas-komunitas orang percaya. Komunitas-komunitas yang lebih kecil yaitu komunitas-komunitas sel yang ada. Nanti warta jemaat akan ditayangkan ada beberapa tempat yang saudara bisa gabung. Atau saudara ingin membentuk komsel sendiri, silakan ajukan kepada Bapak Gembala. Ya. Nanti mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang diutus untuk memimpinnya. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini akan membawa pengertian yang baru kepada kita supaya kita betul-betul menjaga hidup kita agar iman kita tetap bertumbuh dan tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan.
Sehingga apabila Tuhan kita datang kedua kali, Dia tidak mendapati kita dalam keadaan kehilangan iman. Tetapi Dia akan mendapati kita dan akan memanggil nama kita. Mari ikut aku. Dibawa ke awan-awan yang permai. Sekiranya kita masih hidup, ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kita akan diangkat. Kita akan diubahkan dengan tubuh yang baru. Tubuh kemuliaan. Saudara-saudara kita yang sudah terlebih dahulu meninggal, mereka akan dibangkitkan oleh Tuhan. Dan kita akan bersama-sama, bersama Tuhan, masuk dalam awan-awan yang permai. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui firman Tuhan ini. Akan membawa kita untuk kita menjaga hidup kita, iman kita, supaya tetap terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.